Nah, yang kedua adalah amanah. Seorang rasul pastilah bersifat amanah. Beliau ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah, kemudian disampaikannya wahyu dari Allah. Berarti beliau amanah. Kita juga harus amanah. Bagaimana sih amanah itu? Kalau kita selaku umatnya, misalnya nih kalian anak-anak diberi tugas oleh ibu, disuruh mengerjakan tugas pendidikan agama Islam. Jika kalian itu mengerjakan PR atau tugas, berarti kalian amanah. Yang ketiga adalah fatonah. Nah, fatonah itu apa sih, Bu? Fatonah itu cerdas. Seorang rasul memiliki pikiran yang cerdas. Kita juga sebagai umatnya harus cerdas seperti rasul. Nah, dengan kita belajar, kita juga akan mempunyai ilmu, akan pintar seperti Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan. Seorang rasul berkewajiban menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah kepada kita selaku umatnya. Nah, ini semuanya adalah sifat wajib bagi rasul. Nah, kita juga sebagai umatnya harus bisa menyampaikan kebaikan kepada teman-teman kita. Misalnya kita sudah belajar nih tadi pendidikan agama Islam. Nah, ada yang tidak sekolah, kita menyampaikan kepada teman yang tidak sekolah itu, diberitahu ya. Nah, tadi kan rasul itu berkewajiban menyampaikan ya, tabligh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 218, "Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin." Dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, jadi gini anak-anak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa rasul itu diturunkan untuk memberikan kabar gembira dan peringatan kepada kita. Kabar gembiranya apa sih, Bu? Nah, kabar gembiranya yaitu Rasulullah SAW diberi tugas untuk menyampaikan janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang taat, dan akan diberikan balasan oleh Allah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kalau peringatannya pada siapa? Kalau peringatannya kepada orang-orang yang melanggar janji-janji Allah. Nah, perlu kita ingat ya anak-anak, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapat balasan. Setelah kita mengetahui Rasul-Rasul Allah, Rasul itu apa? Sekarang kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Coba dilanjut. Nah, apa sih Ulul Azmi itu? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Kalau ulul artinya mempunyai atau memiliki. Kalau azmi, al-azmi yaitu teguh atau tekad yang kuat. Jadi ulul azmi adalah memiliki keteguhan atau tekad. Nah, anak-anak, jadi Rasul Ulul Azmi itu adalah Rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang kuat dalam menyebarkan agama Allah. Nah, siapa aja sih Rasul Ulul Azmi itu? Boleh lanjut? Nah, ada 5 ya. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Nabi Isa. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Ibrahim, dan yang terakhir ada Nabi Nuh. Nah, di sini ibu singkat menjadi mimin ya, biar kalian cepat paham dan cepat mengingatnya. Mimin. Baik anak-anak, ibu akan cerita sedikit tentang Rasul yang tergolong Ulul Azmi. Oke, ibu akan menceritakan yang pertama Nabi Muhammad. Nah, pengalaman Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad ketika berdakwah, ketika menyampaikan agama Allah, banyak sekali cobaan dan rintangan yang harus dilewatinya. Seringkali Nabi Muhammad diancam akan dibunuh oleh para kafir Quraisy. Nah, ketika suatu ketika
ketika Nabi Muhammad sedang sholat di masjid, sedang beribadah, datanglah komplotan dari Abu Jahal dan kemudian melemparkan najis kotoran. Tapi Nabi Muhammad tidak membalasnya. Beliau hanya berdoa kepada Allah dan menyerahkannya kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan kaum kafir Quraisy ini kepada Engkau. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu sangat mempunyai kesabaran dalam menyampaikan agama Allah. Nah, kita juga ketika kita mendapat masalah, ketika kita mendapatkan cobaan, kita serahkan saja kepada Allah, karena hanya Allah lah yang dapat membantu setiap cobaan kita manusia. Nah, anak-anak, yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra dari Siti Maryam. Dengan izin Allah, Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Siti Maryam mengandung Nabi Isa dan melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Dan itu menjadi cobaan bagi umat yang terdahulu. Cobaan keimanannya kepada Allah. Apakah umat terdahulu itu percaya akan kekuasaan Allah dan tidak? Nah, Nabi Isa juga sama. Ketika beliau menyampaikan agama Allah, ketika menyampaikan seruan-seruan dari Allah, Nabi Isa juga mendapatkan cobaan, akan dibunuh dan akan disalib. Tapi Allah menolong Nabi Isa. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, dan yang disalib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa. Ada yang tahu siapa orangnya? Tahu nggak? Namanya Iskariot. Nah, oke. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun, Raja Fir'aun yang sangat keji dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyampaikan, berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya, seraya sambil berdoa kepada Allah supaya diberikan kawan untuk membantunya berdakwah. Kemudian Allah menurunkan Nabi Harun untuk membantu Nabi Musa berdakwah. Anak-anak, yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu putra dari seorang pembuat berhala. Beliau hidup pada zaman Raja Namrud ya. Nah, Raja Namrud ini raja yang sangat kejam, kemudian kafir dan menyembah berhala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak umatnya dan Raja Namrud untuk beribadah kepada Allah, untuk meninggalkan berhala. Dan yang terakhir adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Nabi Nuh tekadnya sangat kuat untuk menyampaikan agama Allah. Namun pada saat itu kaumnya tidak mendengarkannya. Maka dari itu Allah menurunkan banjir yang sangat besar pada kaum Nabi Nuh. Termasuk anaknya juga terkena ajab tersebut. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai tentang mengenal Rasul Allah dan Rasulul Azmi. Oke, siapkan buku dan pensilnya, Ibu akan melakukan evaluasi. Nah, boleh langsung ya evaluasinya. Oke, Ibu hapus dulu ininya biar kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke. Boleh? Langsung saja ya. Anak-anak hanya menuliskan ini aja. Jawabannya saja di buku, nanti terakhir bukunya dikumpulkan Ibu. Ibu beri waktu 10 menit. Karena ini hanya 10 soal dan soalnya gampang-gampang ya. Terus ke bawah. Sudah? Alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, sampai nomor 10 sudah. Nanti Ibu periksa ya di kantor. Nah, jadi anak-anak, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai, evaluasinya juga sudah selesai. Jadi dapat kita simpulkan setelah kita mempelajari mengenal Rasul Allah dan Rasul Azmi. Pertama, kita harus menaati perintah Allah dan perintah Rasul supaya kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, setelah kita mempelajari Rasul Azmi tentang
dalam menyampaikan agama Allah, berarti kita juga harus mempunyai tekad yang kuat dan kesabaran dalam apa? Dalam mencari ilmu, dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada orang tua, kemudian taat kepada guru. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bukunya dikumpulkan, boleh? Ini ya, ini sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah.